Modal 3 juta rupiah waktu itu, ya, total profit saya dapat sampai 1,9 miliar. Tapi 3 juta jadi 1,9? Iya, sampai 1,9. Saya TP pertama itu di 700 jutaan. TP pertama ya. Orang sampai berpikir money laundry itu paling enak di kripto. Orang sampai berpikir begitu. Karena apa? Ya, karena nggak ada yang ngawasin. Oke, selamat sore semuanya. Jumpa kembali dengan saya Halim di channel YouTube @forex_by_halim. Hari ini seperti biasa saya akan bicara khas tentang finansial dan termasuk juga dalam trading di dalamnya. Kebetulan hari ini saya kedatangan Pak Indra Setiawan. Apa kabar Pak Indra Setiawan? Halo, dahsyat, luar biasa Pak. Mungkin saya kenalkan sedikit, Pak Indra Setiawan aktif di dunia trading kripto. Biasanya kan kalau teman-teman yang main kripto itu selalu mengharapkan hasil booming yang besar, Pak. Katanya untungnya bisa bukan 100% lagi, Pak, bisa 1000%, kali lipat %. hitungannya, kali lipat. Jadi itu potensi yang sangat menarik, tapi bagaimana cara orang bisa mendapatkan hasil itu yang kita mau tahu prosesnya tuh, Pak. Nah, selain aktif di dunia trading kripto, Pak Indra juga aktif sebagai kontraktor ya, Pak? Ya, konstruksi. Saya konstruksi di bidang konstruksi ya, di bidang konstruksi, kemudian juga sama aktif mengembangkan expert advisor ya, expert advisor khususnya di bidang trading forex ya, forex ya. Oh, dan itu juga udah berapa tahun terakhir ini juga ya. Tapi asalnya Bapak tetap lebih cenderung ke arah kripto ya. Kripto ya. Kalau personalnya kripto, kalau company saya forex. Nah, bagaimana caranya? Kita harus punya dua. Punya dua ya. Jadi don't put all basket, don't put all the eggs in your one basket ya gitu, Pak ya. That's more scam lagi ya. Caranya ya. Ini yang tapi ya scam semua ya. Pak, boleh tahu cerita latar belakang kenapa tertarik dengan dunia kripto nih? Oke, saya mengenal kripto itu dari 2020 sebetulnya, Pak. Jadi masih nggak terlalu lama lah. Ya, 2020 saya kenal kripto, saya coba belajar, tapi belum trading waktu itu. Baru belajar aja. Ya, riset-riset lah, belajar ini itulah gitu ya. Lalu di 2021 waktu itu saya mulai trading pertama kali di kripto. Ya, modal 3 juta rupiah waktu itu, ya. Total profit saya dapat sampai 1,9 miliar. Tapi 3 juta jadi 1,9? Iya, sampai 1,9. Tapi loss-nya 1,7. Oh, jadi cuma 200 juta? Iya, jadinya cuma sisa 200-300-an paling sekarang. Oh, ya. Gitu? Tapi sekarang udah gulung lagi. Oh, sekarang udah mulai naik lagi ya? Iya, udah mulai naik lagi. Jadi setelah saya belajar selama 2020 itu kan koin itu ada banyak jenis ya. Iya, betul. Ada yang blue chip kalau istilah saham ya. Itu ada Bitcoin gitu ya. Ada Ethereum. Ya, top 5 lah, top 5 di crypto market. Oke. Terus ada lagi yang namanya shitcoin atau altcoin gitu ya. Altcoin itu berarti alternatif koin selain dari Bitcoin ya. Termasuk ETH itu masuk altcoin sebetulnya. Iya. Lalu ada lagi namanya shitcoin. Shitcoin itu sama katanya shit. Jadi itu koin brengsek sebetulnya ya. Koin sampah lah kalau koin sampah ya. Tapi karena digoreng ya, kalau bahasa lokal tuh saham gorengan lah ya. Nah, ini tapi koin yang digoreng gitu ya. Koin digoreng dia bisa tinggi sekali lalu rontok. Tadi berapa? 3 juta dari 1,9 miliar. Jadi 1,9 miliar. Itu periodenya dari bulan Maret sampai ke November tahun kemarin. Dari apa? Bulan Maret sampai November. Berarti berapa itu bulan? Di hold apa? Kenapa? Apa nggak tahu apa gimana? Ketiduran apa gimana? Ketiduran saya nggak tahu. Beli koin ini bangun-bangun di 1,9 M apa gimana? Saya sebut merek koinnya ya, nama koinnya ya. Jadi waktu itu 3 juta rupiah itu saya belinya di koin Shiba Inu. Ya, Shiba Inu. Oh, ini jadi kaya gara-gara Shiba Inu. Jadi kalau Shiba Inu naik nih gara-gara satunya dia. Jadi waktu itu saya beli pertama kali itu 2 juta rupiah awalnya, 2 juta. Lalu saya beli terus habis itu saya diemin. Malah longsor parah kan. Begitu longsor parah, ini koinnya jadi sampah beneran nih. Udah belaga lupa dulu ya? Udah, lupain lah. Terus habis itu dia balik arah dia. Dari pertama saya modal beli 2 juta, dia balik arah sampai udah profit 100%. Jadi 4 juta berarti kan? Nah, pas posisi 4 juta saldo di wallet itu, saya malah top up 1 juta. Bukan di bawah tadi top up, malah pas sudah naik saya top up. Feeling. Ya, mungkin dianggap judi juga kali ya. Nggak tahu juga, hoki juga nggak tahu lah ya. Nah, sampai akhirnya saya diemin lagi sampai kenaikan 250 kali kalau nggak salah. Jadi dari 3 juta itu saya TP pertama itu di 700 jutaan. TP pertama ya. Tapi 700 jutaan itu si aplikasinya waktu itu saya pakai Hotbit ya. Si aplikasi Hotbit ini dia maintenance ya. Maintenance-nya nggak tanggung-tanggung, Pak. Bukan hitungan sehari, 2 hari, 3 hari. 2 minggu. Ya, sampai akhirnya itu biasanya hal seperti itu jarang terjadi apa ya, emang jarang itu karena sorry itu saya platformnya itu rada-rada aneh apa
I don't know lah ya. Jadi memang waktu itu si Hotbit ini banyak dikomplain lah. Di Twitter tuh banyak komplain ya, suruh aktifin lah untuk buka dulu sama WD gitu ya. Nah, singkat cerita saya kena apes dari situ tuh. Harusnya 700 juta tadi yang saya TP. Saya udah target TP 700 juta. Gara-gara dia maintenance dan baru bisa saya ambil lagi ketika posisi saldo saya itu sekitar 450-an lah. 400 something lah. Oh, dari turun. 700. Udah turun banyak dong. Turunnya banyak. Jadi saya kehilangan hampir setengahnya. Kehilangan satu fortune gara-gara nggak bisa di WD itu. Nah, singkat cerita setelah sisa 400-an itu saya ambil, lalu saya diversifikasi ke beberapa aset kripto. Ada yang untuk staking yang kita dapat bulanan. Jadi udah dapat duit, mulai nih mulai diversifikasi kan memang tahu dasarnya lah, dasarnya. Jadi riset koin lagi, riset aset lagi. Oh, ini koin ini bagus. Iya, emang kalau dapat duit gitu rajin biasanya. Sebelum kan udah belajar dari 2020 ya. Kira 22 juta turun udah lupa. Oke, terus jadi saya belajar lagi, saya cek lagi, saya riset lagi, ketemulah ada beberapa aset gitu ya. Sampai ada yang paling cocok itu ya itu yang di staking lah. Staking buat bulanan, penghasilan bulanan ya, quote and quote ya. Jadi dia ngasih rewardnya itu lumayan puluhan persen per tahun tapi ya per tahun ya sudahlah saya deposit di situ. Staking. Ya, staking. Oke. Saya ada staking koin sampai sekarang masih berjalan tuh koin cake namanya. Oke. Koin cake ini sekarang lagi murah meriah nih. Teman-teman kalau cek ya harganya sekarang murah meriah cuma 5 sampai 7 dolaran lah. Dulu saya beli lagi apes. Saya dulu belinya di harga tinggi. Di apa itu namanya? Di harga 30-an dolar waktu itu pas lagi ATH-nya. Itu kan drop parah. Oh, mungkin karena waktu Bitcoin sempat mencapai level tertinggi kemarin ya. Iya. Dan hal kayak gitu tuh wajar. 60 ribuan dolar ya kalau nggak salah. 69.000 dolar. Dan hal kayak gini tuh wajar. Jadi kalau di kripto itu kan ada siklus Bitcoin halving namanya. Itu terjadinya polanya tuh kelihatan kayak kehitung itu dari 3 sampai 4 tahunan lah. 3-4 tahunan itu pola itu terjadi, keulang lagi. Jadi ketika kondisi lagi turun kayak gini, ya sudah, saya koin staking, yang di staking tuh kita santai aja, kita nggak usah urusin. Itu per bulan dia menghasilkan sendiri, menghasilkan reward berupa koin juga. Nah, tadi berbicara soal timing, biasanya itu ada kan istilah setelah berapa tahun itu ada namanya istilah halving ya Pak ya? Iya. Di mana nilai tertinggi itu akan turun kurang lebih 50%-nya ya? Ya, Bitcoin itu sampai 50% lebih sekarang turunnya. Ya, sekarang sih ya kalau sekitar 38-40 ribu lah ya, sekitar segitu ya. Naik turunnya di situ 38 sampai 40 ya. Oke. Nah, tapi berbicara soal staking, mungkin sedikit gambaran soal staking. Staking itu adalah menaruh lagi koin yang sudah dibeli itu ke developer dan mendapatkan imbalan dari persentase bunga yang diberikan oleh si platform itu sendiri. Ya. Tapi setahu saya staking ini kan juga ada limitnya ya Pak ya. Maksudnya nggak bisa terlalu besar. Kalau terlalu besar mungkin bisa dicurigai semacam scam nggak Pak? Enaknya di kripto tuh begini ya. Ini kan non regulator ya. Jadi nggak ada yang ngawasin. Jadi benar-benar liar. Makanya banyak orang sampai berpikir money laundry itu paling enak di kripto. Orang sampai berpikir begitu. Karena apa ya? Karena nggak ada yang ngawasin. Ya karena emang bener decentralized banget gitu ya. Nah, saya staking saat ini yang masih saya staking itu ada 2 koin. Ada koin cake yang tadi itu di platform namanya Trust Wallet ya. Itu waktu pertama kali saya deposit koin cake itu dikasih rewardnya waktu itu masih lumayan tinggi, masih 100 sekian persen per tahun. Tapi sekarang lagi turun. Jadi staking ini cara kerjanya makin banyak orang depo, maksudnya makin banyak user yang depo, itu rewardnya makin kecil ya karena dibagi. Karena kan dibagi. Kalau udah menarik ya kesampan lah, contoh kalau udah banyak yang nabung ya dikecilin bunganya, betul, ya kan gitu. Supaya bisa orang bagi-bagi lah, beli lagi ya. Terus itu yang cake sama yang Shiba Inu ekosistem. Jadi karena saya cinta banget sama Shiba Inu. Iyalah, dapat profitnya banyak dari situ ya. Beli 1 mobil di sana. Jadi Shiba Inu ekosistem itu dia ada koin namanya Shiba, lalu ada koin namanya Bond, ada koin namanya List. Nah, 3 ini saya beli semua dan saya staking semua. Dan sekarang kan kondisi harga lagi drop lah, bisa dibilang sangat murah meriah lah. Jadi saya beli itu, ya udah saya staking aja. Nggak takut itu nanti jadi shitcoin beneran? Kalaupun itu jadi shitcoin ya, yang penting saya udah sempat ngambil beberapa ratus lah. Itu yang namanya harus bersyukur ya. Iya. Tapi yang kita lihat juga, kita lihat juga lah, asetnya itu sendiri kita pelajari gitu ya, kita ikutin newsnya, kita baca move papernya, ya kita jadi tahu kira-kira si koin ini
bakalan jadi shit beneran atau emang dia bakal bagus nih karena kan seperti berjalannya waktu mungkin bisa mengambil keputusan juga ya. Kalau memang rasa nggak bagus ya keluar aja ya. Betul. Gantilah pindah. Nah, kenapa nggak main di koin blue chip seperti Bitcoin? Blue chip saya ada. Saya saat ini portofolio saya itu top 10 coin market cap saya punya. Tapi dengan porsi yang ya ala kadarnya saya bilang. Karena tadi sisa beberapa ratus juta saya bagi kan. Ya misalnya beli ini berapa juta, beli ini berapa juta ya. Betul. Tapi ke keep juga ya? Keep aja. Kalau yang top 10 coin market cap keep aja. Tapi kalau mau untung-untungan, untung-untungan. Jadi kayak semi-semi judi lah ya. Kalau di kripto itu begini loh. Kripto itu ada yang ngomong ini analis secara teknikal gitu ya. Tapi saya pribadi karena saya juga di forex ya, saya nggak terlalu percaya dengan yang namanya analis teknikal. Kenapa? Karena kripto itu lebih tergeraknya itu oleh influencer. Ya, kita sebut Elon Musk. Mungkin? Ya, community ya. Okay. Tapi influencer ketika dia nge-tweet kayak kita sebut Elon Musk lah. Ketika waktu itu di tahun kemarin di bulan apa ya? Di Dogecoin ya, terkenal ya. Sebelum Doge dia ada nge-tweet tentang Tesla tidak menerima Bitcoin. Ya, waktu itu dia rontok langsung Bitcoinnya. Lalu dia klarifikasi beberapa bulan kemudian, lalu dia sekarang Tesla menerima Bitcoin. Itu langsung terbang tinggi sekali. Ya. Padahal banyak analis ngomong ini teknikalnya nanti akan begini, nanti akan kiamat bla 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 bla. Jadi akhirnya saya nggak terlalu percaya dengan yang namanya analis teknikal di dunia kripto. Saya lebih percaya dengan yang namanya news, ya influencer. News. Sentimen market lah ya. Sentimen market betul. Termasuk Shiba, terus Doge tadi. Lalu sekarang ada lagi nih koin yang bisa dibilang shitcoin gitu ya. Nama koinnya Buff Dogecoin. Buff Dogecoin. Buff Dogecoin. Itu saya modal 5 juta. Catat. Buff Dogecoin. Oke, terus saya modal 5 juta rupiah saya beli waktu itu. Pernah terbang tertingginya dia sampai 297 juta waktu itu. Waduh. Dari 5 juta rupiah. Kasih tahu dong kalau ini bagus-bagus nanti ya. Yang telat-telat. Nah, itu juga sama. Itu juga sama karena kegoreng news ya, kegoreng news. Jadi kalau secara teknikal gimana cara analisanya baru candle tinggi sekali lalu drop parah. Apa yang dianalisa? Tapi itu bisa dijual nggak sih Pak sebenarnya? Apakah mungkin gini Pak, misalnya tadi contoh Bapak bicara soal Hotbit ya. Kenapa itu sampai bermasalah? Mungkin nggak pada saat itu orang yang melihat itu banyak yang mau menjual sehingga mengakibatkan platform sedikit hang. Ya bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Atau bisa juga nggak mau bayar kan, nggak tahu juga. Bayar kan sedunia. Kasarnya begitu. CP dari Shiba, mendadak miskin itu. Mungkin nggak begitu, mungkin nggak. Atau mungkin sebenarnya kan kalau dari bicara soal koin harusnya ini kan lebih ke arah supply and demand ya Pak ya. Jadi pada saat kita mau jual kan berarti supply-nya lagi banyak, sehingga yang demand itu sedikit karena harga udah tinggi, jadi harga cepat drop lagi. Dan sementara kalau lagi di bidding sama influencer, maka demand-nya tinggi, maka harga cepat naik kan? Iya. Nah kalau di trading kripto ini apakah demikian ataukah ada banker atau apa gitu ya? Itu justru terlepas dari banker, Pak. Terlepas dari banker. Benar-benar market ya? Iya, benar-benar market. Dan itu tergeraknya sama influencer kalau menurut saya. Analis teknikal tuh bagi saya. Tapi kan di luar sana kan banyak sekali analis teknikal yang di dunia kripto itu juga banyak. Expert banyak. Tapi saya pribadi kurang percaya karena itu tadi berkali-kali kejadian. Menurut para analis nanti arahnya begini. Udah diprediksi ini bakal naik nih. Begitu si influencer dunia dia nge-tweet, dia kontra dengan itu. Nggak berlaku itu analis teknikal. Kalau misalnya tadi saya bilang Presiden China nge-ban nggak boleh kripto gitu kan. Itu kelar ya Bitcoin. Nggak boleh nambang, nggak boleh mining. Turun tuh dia sempat drop tuh. Drop. Nah, kondisi kan drop tuh. Ada influencer yang nge-tweet. Naik dia bisa walaupun kondisi lagi kayak gitu. Jadi teknikal nggak terlalu percaya kalau buat saya gitu ya. Nah, tapi kalau dari pandangan Pak Indra sendiri mengenai masa depan kripto dan Bitcoin inilah misalnya kita bilang, apakah akan tetap secerah pandangan mungkin di 2014 2015 pada saat Bitcoin sudah mulai menanjak dan puncaknya waktu itu di 2016 dulu ya pertama ya sebelumnya ya. Dulu, Nah, baru ke 2021 kan. Nah, waktu dari 2016 kan sempat drop cukup parah tuh Bitcoin ya, dari 2018 sampai termasuk kalau nggak salah sekitar 3.500 sampai 4.000 dolar sekitar segitu kan. Artinya kan waktu itu dari 20.000 ya kalau nggak salah Pak ya. Berarti dropnya itu kurang lebih bisa 70 sampai 80% ya Pak ya. Dan sekarang ini kan ya sedang turun lagi Pak ya. Apakah yakin bisa akan tercapai all time high baru atau mungkin justru malah ke depannya akan semakin turun? Karena banyak orang berpendapat kripto ini sulit tidak ada bentuk fisik atau sebagainya dan belum kalangan regulator yang mengatur masalah money laundry lah dan sebagainya, kemudian dibilang perdagangan senjata, narkoba dan lain-lain. Menurut Pak Indra sendiri begini pandangannya? Opini pribadi saya ya, opini pribadi. Ya kita lihat kripto ini ke depan, justru itu khususnya Bitcoin ya, karena kan aset kripto kan banyak Pak, ada lebih dari 18.000 yang tercatat di coin market cap, dan setiap hari akan selalu bertambah tuh.
Kalau menurut opini saya pribadi, yang namanya Bitcoin ini ke depan itu justru akan semakin booming, Pak. Oke. Dan saya setuju sekali bahwa banyak analisator di luar atau analis di luar itu memperkirakan Bitcoin akan lebih dari $100.000 per satunya. Itu saya mempercayai itu. Kenapa? Kita lihat saat ini yang sudah terjadi ya. Ada negara yang sudah mengadopsi sebagai alat pembayaran, Pak. Ekuador ya? Kalau nggak salah. El Salvador. Oh, El Salvador, ya. sorry, gue Ecuador. Lalu ada Jerman, lalu ada lagi mana itu kemarin? Udah ada 4 negara lah, saya lupa. Thailand termasuk nggak Thailand? Belum. Jepang mungkin ya? Belum juga. Oh, belum. Belum juga. Tapi bisa jadi alat pembayaran? Iya, bisa. Cuman belum mengadopsi full ya? Belum. Nah, yang 4 negara ini dia sudah mengadopsi, Pak, sebagai alat pembayaran. Memang di Indonesia kita nggak bisa, Pak. Misalnya kita ke depan jajan bakso pakai Bitcoin, nggak bisa. Iya, kalau mau beli baksonya pakai 1 Bitcoin dia terima juga, Pak. Kalau pedagang baksonya ngerti, Pak. Ya masalah kan nggak ngerti juga dia. Gue bayar pakai Bitcoin 1 Bitcoin. Oh, boleh $40.000 dia tahu. Oke. Terus. Jadi ke depan ini akan lebih masif ya pengadopsi dari Bitcoin ini sebagai alat pembayaran. Kenapa? Karena dia punya kelebihan. Memang dia decentralized kan. Jadi nggak ada intervensi pemerintah. Nggak ada lagi yang namanya inflasi. Justru itu kan solusi banget. Jadi kalau ditanya ke depannya bagaimana, itu bagus banget ya. Bakal terus berkembang. Ya, itu secara global. Kita bicara Indonesia sekarang. Indonesia itu investor kripto udah lebih dari 6,5 juta orang. Dan perputaran duit kripto di Indonesia sudah lebih dari 865 triliun per akhir tahun kemarin. Ya, itu luar biasa sekali ya. Meningkatnya lebih dari 70%, Pak, dari tahun sebelumnya. Ya, itu data ini Bapak juga bisa cek sendiri, banyak di situ. Nah, terus ada lagi saya ketemu beberapa broker forex ya, itu beliau bercerita 4 dari 10 tradernya mereka itu sudah di kripto. Oke. Ya, jadi karena volatility mungkin, Pak ya. Iya. Jadi kripto ini memang saya setuju volatilnya tuh tinggi sekali, sulit sekali ditebak gitu ya. Tapi ini masa depannya bagus, Pak. Masa depannya bagus sekali, khususnya untuk dalam tanda petik koin yang blue chip lah. Kita bisa sebut ada Bitcoin, Ethereum, ya. Kalau top 5 lah. Kalau di luar blue chip mungkin masih tanda tanya ya, Pak. Untung-untungan. Kalau di luar blue chip itu untung-untungan lah. Karena tergantung bagaimana si developer mengembangkan koinnya. Mau dibawa kemana si koin itu? Untuk bisa digunakan lebih banyak platform baru ya. Iya. Sebagai solusi apa enggak gitu ya. Sebagai basisnya lah ya. Oke, Pak. Sebelum gitu ini satu lagi nih, Pak, pertanyaan, Pak. Siap. Nah, soalnya gini, saya melihat sekarang untuk orang yang berspekulasi di trading kripto, artinya kan dalam hal ini dia mengambil dengan harapan sama seperti yang terjadi dengan Pak Indra, ya kan? Nah, alokasi minimal biasa untuk mulai trading kripto itu menurut Bapak berapa ya? Dan kemudian kira-kira risk apa yang harus dia persiapkan pada saat harga tidak sesuai dengan apa yang ekspektasi dia? Oke, kalau kita bicara modal itu berkaitan kita mau tradingnya di mana dulu. Di kripto itu kan ada 3 dia. Ada di market spot, ada market future, ada market ETF. Ya itu market spot itu yang di seperti spot Indodax itu normal ya, seperti Indodax, toko kripto, ya itu kayak gitu ya. Itu di spot. Lalu ada lagi namanya future. Future seperti kita di dunia forex. Di dunia forex. Leverage. Ada leverage ya. Ada lagi satu lagi namanya ETF. ETF ini mirip-mirip seperti future, tapi lebih sopan santunnya ada gitu ya. Karena kalau future kan kalau MC ya udah MC aja, kena likuidasi aja. Kalau yang ini, yang ETF dia kena redom namanya, redenominasi. Jadi misalnya punya aset 1.000 misalnya, terus harganya itu sudah 0,0 sekian. Nah, ketika 0,0 sekian itu nanti sama si platformnya ini harga akan dinaikin menjadi 0,10-nya hilang, misalnya 0,6 gitu ya. Jadi harga naik 10 kali, tapi koin kita yang 1.000 tadi berkurang 1/10-nya gitu. Itu redom. Jadi seperti likuidasi tapi versi sopan santun, masih ada sopannya gitu. Supaya nggak terlalu drop ya mungkin. Ya, nggak ludes. Nah, saya itu sampai tadi profitnya saya gulung setelah TP pertama tadi 400-an, lalu saya gulung lagi sampai ke 1,9 itu dari market ETF. Market ETF saya trading karena memanfaatkan leverage ya. Saya tidak setiap hari trading, saya cuma ngamatin news kan seperti yang tadi saya bilang, saya lebih percaya news. Ketika ada news saya baru open posisi dan kenaikannya betul kata Bapak tadi di awal bukan lagi hitungan 100% tapi kali lipat gitu. Nah, di situ saya gulung di leverage itu. Biasanya berapa lama waktu jangka untuk menyimpan satu aset? Kalau nyimpan jangka lama itu yang terbaik itu adalah pertama staking, yang kedua spot, market spot. Tapi kalau di ETF atau di future jangan harap nunggu lama, udah kena redom atau cacing naga gitu. Berarti singkat waktunya ya, mungkin 2 minggu gitu ya? Nggak nyampe, kita hitungan harian, hitungan jam malah. Saking gitu. cepatnya itu ya? Kayak kemarin misalnya, pas lagi perang ya, ketika pertama kali Ukraina dibom sama Rusia kan market rontok parah tuh. Nah, kita bisa ambil posisi short kan kalau dia future. Bisa juga di ETF kita ambil posisi S atau short gitu ya. Jadi ketika market lagi crash kita tetap bisa menang di situ. Kita tetap profit di situ.
Jadi mau lagi terbang kita menang, lagi turun kita menang. Nah itu gunanya ETF itu seperti itu. Iya, ETF sama future kan mirip-mirip seperti itu. Yang penting itu tadi kita harus update news, update market. Karena analisa teknikal tuh menurut saya pribadi itu tidak terlalu ngaruh. Tidak terlalu ngaruh khususnya di kripto ini. Ya, lain cerita dengan forex. Nah, kenapa saya bisa loss 1,7 miliar? Karena saya pakai strategi saya di forex nggak jalan. Ke kripto. Nggak jalan. Saya belajar dari expert advisor saya atau AI yang saya jual tadi itu ya. Itu kan averaging, Pak. Saya pakai averaging. Waktu itu masih blow on lah ya, masih bego saya ini ya. Saya pakai strategi persis saya ikutin, ternyata nggak jalan. Kenapa? Makin dalam dan kena red dome tadi, red dome tadi. Jadi sedikit-sedikit kelola aset itu dikikis ya. Kikis, betul. Karena harga drop terus ya. Betul. Dari dikikis akhirnya ya udah tanpa disadari 1,7 miliar melayang gitu ya. Tapi sebelum 1,7 melayang kan udah digulung-gulung dulu di tempat lain. Kan udah kebetulan udah profit ya, udah pede juga sih, agak pede juga ya. Tapi dari situ akhirnya saya belajar ya bahwa ternyata ketika market lagi crash ini jangan dilawan, beda dengan forex. Kalau forex itu IE saya bisa bergerak mengambil profit dengan counter trend. Itu proven sekali dari 2019 sampai sekarang. Di kripto mau pakai itu nggak bisa. Di kripto itu strategi cuma satu, follow trend. Ya, mau dia lagi naik lu beli long kalau mau pakai leverage ya. Kalau lagi turun beli S, selesai. Ya. Minimal 100% kalau kita bicara di kripto ya profitnya ya. Tentu dengan resiko sebanding gitu. Terakhir sebelum saya tutup, yes Pak, mau nanya, biasanya kalau baca berita itu di mana Pak? Berita tentang apa? Berita tentang news tentang kripto ini. Oke, kalau tentang kripto tips nih. Ya, saya lebih banyak bacanya dari CoinMarketCap sih. Itu satu, yang kedua yang pertama dari Twitter. Ya. Twitter ya. Twitter karena pemain kripto dunia, influencer kripto dunia juga adanya di Twitter dia. Jadi di Twitter. Makanya teman-teman kalau punya Twitter jangan nyari yang situs dewasa, ya kan? Cari juga tentang kripto. Iya. Kayak kripto dan NFT ya banyak ya sekarang ya. Kripto NFT kan sekarang baru booming akhir-akhir ini. Kalau kripto itu kan banyak kategori Pak. Ada spot biasa, ada decentralized, ada NFT, ada lagi metaverse dan lain sebagainya. Itu rasa Bapak kayak peluangnya cukup besar lah ya. Sangat besar. Jadi ke depan ini kripto justru masih booming banget lah. Bakal makin booming. Oke, demikian talk show saya dengan Pak Indra Setiawan, seorang praktisi kripto, trader juga, ya kan, dan juga seorang ahli expert advisor, dan juga ahli konstruksi. Nah, tapi pengalaman ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman, bagi teman-teman yang ingin share dan like, atau juga subscribe YouTube saya, silakan, dan juga bisa cari dari barangkali Pak Indra punya ini? Saya cuma punya IG aja. Channel IG-nya apa Pak? Ya, @indras_. Ya, tulis di kolom ini ya. @indra_. Indras. Indras_. Oke. Itu Anda Setiawan ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Thank you banyak ya Pak Indra atas waktunya Pak Indra. Oke, Pak Indra atas waktunya. Mudah-mudahan sukses terus dan amin. Sukses juga siap Bapak. Di 1,9 jadi 190M. Amin. Oke, see you. Keep healthy and stay focused.